Selamat sore menjelang malam. Hari ini hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Kita akan kembali eh, memasuki ngobrol teologi kita, dan kalau kita sudah membicarakan tentang kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah di satu sisi, lalu kehendak bebas manusia yang dalam posisi kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang sudah memasuki iman Kristen yang benar, menundukkan sepenuhnya kehendak bebas kita kepada kehendak Allah, karena kita tahu posisi kita sebagai makhluk ciptaan yang memang diciptakan Allah untuk menjadi hambanya, dalam perbandingan dengan posisi dia yang adalah Sang Maha Pencipta ya. Nah, memasuki iman Kristen lalu kita menundukkan kehendak bebas kita kepada kehendaknya dalam pengertian sebagaimana yang sudah kita bicarakan, berpegang kepada ketetapan, kepada perintahnya dan melakukan dalam hidup kita. Kita sudah belajar bahwa itu perlu yang namanya proses kelahiran kembali yang mengubahkan kehidupan kita secara total. Jadi manusia lama kita mati, lalu bangkitlah manusia baru dengan hati baru, dengan roh baru, lalu ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Lebih kurang seperti itu. Nah, ngobrol teologi kita kali ini kita ingin sort it out gitu, mencoba melihat kronologis kejadian ini, karunia keselamatan dari Allah, lalu perubahan hidup manusia yang tadinya mengikuti kehendak bebasnya sendiri, tidak mengindahkan Allah, tetapi menjadi satu pribadi yang sadar akan keberadaan Allah, lalu oleh kasih Allah dia diubahkan, ya, lebih kurang seperti itu. Jadi iman Kristen, hal teologi itu dalam kehidupan kekristenan zaman sekarang seringkali membuat bingung orang Kristen itu sendiri. Seringkali gereja-gereja yang ada itu tidak menjadi agen dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, sehingga keselamatan itu, keberadaan Allah yang maha kuasa dan berdaulat mutlak, lalu bagaimana kita diubahkan dari yang dulunya seteru dia, diperdamaikan oleh karya salib Kristus, menjadi orang-orang yang mau berpegang kepada ketetapan dan perintahnya lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Lebih kurang gambarannya secara singkat ya, kita coba obrolkan dengan melihat beberapa ayat. Nah, yang pertama saya ingin kita buka satu ayat, yaitu nubuatan ya, tentang bagaimana keadaan atau kondisi orang-orang yang memusuhi Allah, yang melakukan segala kehendak menurut kemauannya sendiri. Tapi Allah begitu mengasihi sehingga kemudian menarik orang-orang berdosa ini menjadi orang-orang yang mau patuh dan taat sepenuhnya kepadanya. Yang pertama kita akan buka nubuatan tentang hal ini dari Yesaya ya, ke perjanjian lama dulu. Kita akan buka kitab Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Yesaya pasal yang pertama ayat 18, saya akan bacakan sampai ayat yang ke-20. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar,
maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, kalau kita ingat sebenarnya ayat yang ke-18 ini tidak asing bagi kita. Nah, mari kita simak baik-baik ayat ini. Dalam versi bahasa Indonesia dikatakan, marilah baiklah kita berperkara. Kalau kita lihat dalam Alkitab versi bahasa Inggris di sini di sebelah kiri, kita lihat ada versi NASB ya, dikatakan di sini, come now and let us reason together. Nah, ada sesuatu yang kalau kita renungkan, ada sesuatu yang luar biasa dahsyat di sini, di mana Allah berkata, mari kita berperkara, mari kita reason together, mari kita berbicara bersama-sama, mari kita bernalar, mari kita pikirkan baik-baik apa yang akan kita lakukan. Nah, reason together atau let us reason together dalam ungkapan bahasa Inggris di Alkitab bahasa Inggris sebelah kiri ini, zaman sekarang dipakai atau diperkatakan oleh dua pihak yang bersengketa yang kemudian bersepakat untuk duduk bersama membicarakan sengketa di antara mereka untuk mencari solusi ya. Jadi ini pembicaraan tentang satu perjanjian dalam konteks keselamatan kita, tentu saja perjanjian keselamatan. Bagaimana manusia berdosa bisa diselamatkan, terhindar dari neraka untuk kemudian masuk ke sorga gitu. Nah, bagi saya pribadi ketika merenungkan ayat ini sudah menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Coba bayangkan, dalam obrolan yang lalu kita sudah membicarakan tentang kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah, yang keberadaannya dibandingkan dengan keberadaan kita manusia makhluk ciptaan adalah infinite, tak terhingga, tak terhitung, begitu jauh jaraknya. Apalagi kita dalam keadaan mati di dalam dosa. Lalu tiba-tiba Allah mengundang kita duduk satu meja. Let us reason together. Marilah baiklah kita berperkara. Bisa nggak kita menangkap satu kedahsyatan, kerendah hatian Allah dalam posisinya yang begitu tinggi, Maha Kudus, mau duduk satu meja mengadakan perjanjian dengan manusia yang mati di dalam dosa. Mungkin ini jarang diuraikan, jarang dijelaskan dalam makna yang sesungguhnya yang saya sampaikan. Dan jarang orang Kristen dibawa kepada perenungan bahwa kasih karunia Allah yang paling besar diwujudkan dalam hal rohani ketika kita diselamatkan. Luar biasa ungkapan ini. Nah, sekarang kami dalam mendidik anak kami selalu menekankan kepadanya berpikir kritis dalam segala hal. Bahkan ketika dia harus tunduk patuh kepada perkataan orang tua. Jadi kalau kami dalam kehidupan keluarga kami, itu bukan satu hal yang aneh ketika saya mengungkapkan kepada anak kami untuk begini begitu gitu kan. Ketika mama papanya berkata ini itu turut gitu kan. Nah, bagi kami tidak menjadi satu hal yang aneh ketika anak kami lalu berkata, ayah atau papa, let us reason together. Dalam pengertian dia minta dijelaskan mengapa saya memberikan atau kami orang tuanya memberikan instruksi harus begini, harus begitu. Jadi kami memang mendidik anak kami sejak usia sangat muda. Anak kami baru berusia 9 tahun.
tahun ini ya, tetapi kami sudah ajarkan ini sejak mungkin dia berusia 6-7 tahun. Dalam melakukan apa yang menjadi instruksi orang tua, kehendak papa mamanya, atau mungkin kalau di sekolah gurunya, hendaklah kamu melakukannya dalam pengertian. Tunduk bagus, patuh bagus, berpegang kepada peraturan dan melakukannya bagus. Tetapi kamu harus tahu alasan di belakangnya mengapa harus tunduk. Tidak sekedar karena orang tua memperkatakannya, tidak sekedar karena guru memerintahkannya, ya. Jadi kita menangkap satu kehidupan di mana Allah menghendaki kita taat kepada apa yang menjadi kehendaknya, tetapi itu kita lakukan karena kita tahu itu yang terbaik. Dia Sang Maha Pencipta, Dia Maha Kuasa dan berdaulat mutlak. Sedangkan kita makhluk ciptaan yang penuh dengan kekurangan, yang memang keberadaan kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ini yang Allah kehendaki berjalan dalam iman Kristen yang benar. Sejak semula Allah menghendaki demikian, sehingga ketika Nabi Yesaya oleh ilham Roh Kudus menuliskan nubuatan tentang proyek keselamatan, Allah menjelaskan bahwa yang menjadi kehendaknya adalah dalam kerendahan hatinya, ayo duduk bersama, ayo kita bicarakan. Ini ada sengketa di antara kita. Kamu telah memberontak kepadaku, kata Allah. Itu dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden, kita tahu ceritanya bersama. Kamu telah memberontak kepada perintahku, kamu telah melanggar kehendakku, kamu telah menjadi musuhku, menjadi seteru-seteruku, dan kamu oleh karena itu mendapatkan hukuman putus hubungan dengan Allah yang kita sebut sebagai kematian secara rohani. Tapi Allah tidak membiarkan keadaan perseteruan, persengketaan itu terus-menerus berlanjut, karena kalau Allah biarkan, ujungnya adalah kematian kekal, ya, kematian rohani akibat dosa, putus hubungan dengan Allah. Kalau tidak ada solusi, kalau Allah tidak menyelamatkan, maka itu akan berujung kematian kekal, neraka. Allah tidak menghendaki itu. Coba kita bayangkan sebentar, kita renungkan dengan baik-baik kejadian ini. Maka kemudian Allah merendahkan dirinya untuk mau duduk dalam satu perjanjian dengan pihak yang telah memusuhi dia, yang diciptakan untuk menjadi hambanya pada mulanya, tapi kemudian lewat Hawa, lewat Adam, justru memberontak kepadanya, melanggar perintahnya. Allah mau merendahkan diri sedemikian. Nah, ini tentu saja nanti di perjanjian baru digenapi dalam satu tindakan luar biasa oleh Yesus Kristus, dengan dia pun merendahkan diri luar biasa. Tapi yang ingin saya share pada kesempatan kali ini adalah, coba bayangkan baik-baik betapa rendah hatinya Allah, betapa besarnya kasihnya. Ayo duduk, mari kita selesaikan sengketa kita. Sebenarnya dalam posisi saya yang maha kuasa dan berdaulat mutlak, lalu kamu dalam posisi manusia yang diciptakan oleh kasih Allah untuk menjadi hambanya, tapi kemudian kamu memberontak. Ya, kalau kita bayangkan seorang hakim, Allah tinggal ketok palu saja, vonis kematian rohani kamu akan menjadi kematian kekal, masuk neraka. Kita melihat asal muasal, kita mengenal kasih yang tak terukur itu. Jadi ketika Allah bilang, marilah baiklah kita berperkara, dia merelakan dirinya dalam posisinya yang
jauh di sana dalam jarak yang tak terjangkau, duduk satu meja, berbicara dengan kita dalam satu perjanjian. Nah, kita sudah tahu cerita perjanjian ini, bahwa dalam perjanjian ini semua hal yang tidak baik ditanggung oleh Allah, sampai Yesus harus mati di atas salib demi kebaikan kita yang tadinya memusuhi Allah, diubahkan menjadi umat pilihannya. Jadi sebenarnya perjanjiannya sendiri sudah perjanjian yang tidak seimbang. Karena kalau kita berbicara perjanjian, kita tahulah dua pihak duduk satu meja, lalu ada timbal balik di antara mereka. Betul ya? Pihak A dan pihak B ada yang masing-masing dapatkan. Pihak A mendapatkan keuntungan, tetapi harus melakukan ini, lalu pihak B mendapatkan keuntungan, harus melakukan juga bagiannya. Demikian ya. Tetapi dalam proyek keselamatan, dalam karya keselamatan, tidak ada bagian sedikit pun yang kita lakukan. Sekali lagi, bayangkan kondisi ini. Kita mati di dalam dosa. Allah sebagai pihak yang telah mengasihi kita dengan menciptakan kita demikian baik, tapi kemudian dihianati dengan pemberontakan manusia. Seperti saya katakan tadi, kan sebenarnya tinggal ketuk palu aja menjatuhkan vonis. Tetapi dia rela masuk ke dalam satu perjanjian, bahkan duduk satu meja membicarakan perjanjian itu untuk mencari solusi atas sengketa yang ada. Dan dalam perjanjian itu dia yang harus membayar. Nah, kita tahu dengan merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, tergantung di atas salib. Saya ajak jemaat untuk merenungkan bahwa ketika teks dalam Alkitab disampaikan oleh pemimpin rohani yang bertanggung jawab dalam gereja yang di dalamnya kita berjemaat, kita diajak untuk melihat satu realitas, satu kebenaran. Dan realitas atau kebenaran itu akan membawa kita melihat akan kebesaran Allah kita, kebesaran kasih-Nya, kebesaran pengorbanannya, kebesaran perbuatannya, khususnya lewat karya keselamatan. Ya. Nah, kembali ke ajakan marilah baiklah kita berperkara. Ini kita jadikan titik awal dalam ngobrol teologi kali ini. Jadi memasuki perjanjian keselamatan untuk menyelesaikan sengketa antara kita dengan Allah yang kita lakukan, pemberontakan yang kita lakukan dalam satu perjanjian yang sebenarnya sangat tidak seimbang. Tetapi Allah, ini yang luar biasa dari Allah kita. Allah katakan, mari duduk satu meja lalu berperkara, reason together. Kita pikirkan baik-baik, kita renungkan baik-baik apa yang akan kita lakukan. Aku sebagai Allah yang telah menciptakan kamu dalam kasih-Ku, dalam segala kebesaran-Ku, menciptakan kamu segalanya sungguh amat baik, sebagaimana dikatakan di Kejadian pasal yang pertama ayat yang terakhir setelah Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi kemudian kamu memberontak, kamu mengkhianati aku. Itu ada di Kejadian pasal 3. Tetapi mari kita pikirkan ini baik-baik, mari kita renungkan ini baik-baik. Pengetahuannya kita dapatkan, lalu kita renungkan. Aku siap menebus kamu, aku siap menyelesaikan sengketa dengan kamu, aku siap berdamai dengan kamu, dan untuk itu aku akan bayar segala ongkos yang dibutuhkan dalam perjanjian ini. Aku akan korbankan anakku yang tunggal, yang begitu aku kasihi, yang hanya kepadanya aku berkenan. Sekarang bagian kamu apa? Pikirkan baik-baik dulu kebesaran, keberadaan Allah dan kasih-Nya kepada kita. Pikirkan.
Lalu Allah katakan yang menjadi bagian kamu adalah tersungkur, merendahkan diri sebagaimana aku sudah merendahkan diri untuk duduk satu meja dalam perjanjian ini. Karena tidak ada yang bisa kamu lakukan. Aku menyediakan karunia, anugerah, kamu menerima dalam segala kerendahan hatimu. Nah, tentu saja menerima dalam ketersungkuran ini, di mana kita menyadari posisi kita di hadapan Allah, lalu lewat pengetahuan yang Allah sampaikan ini, kita juga menyadari bahwa Allah berkorban sedemikian besar demi kita masuk ke dalam penyelesaian sengketa antara pemberontakan kita dengan Dia. Maka tindakan kita merendahkan diri tentu saja menyetujui setiap poin yang telah Allah tetapkan dalam perjanjian itu. Maka kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 19 dan 20, dikatakan demikian. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Jadi konsekuensi dari perjanjian tentu saja demikian. Tadi saya sudah singgung. Dua pihak duduk dalam satu meja menyepakati perjanjian, dalam konteks ini solusi atas persengketaan Allah dengan kita. Lalu setelah perjanjian itu ditandatangani sah berjalan, kedua pihak harus melakukan isi perjanjian. Nah, kalau untuk membentuk perjanjian itu sendiri Allah sudah sedemikian rendah hati, mau duduk satu meja dengan kita, mau berperkara dengan kita, lalu mengajak kita, let us reason together. Konsekuensinya Allah akan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam perjanjian. Kita tahu luar biasa kasih dinyatakan di sana. Kesetiaannya terjamin 100%. Bahkan sampai mengorbankan Yesus di atas salib, lalu menjagai umat pilihan sampai kemudian pada akhirnya masuk ke sorga. Itu yang akan Allah lakukan. Nah, dari pihak kita manusia, ketika duduk satu meja dan berperkara dengan Allah, kita sudah melihat bahwa perjanjian ini sungguh perjanjian yang sangat tidak seimbang. Maka masuk ke dalam perjanjian itu, kita dituntut mengambil atau melakukan apa yang menjadi bagian. Nah, ini yang dituliskan di ayat 19 dan 20. Menurut dan mau mendengar akan mendapatkan apa yang dijanjikan dalam perjanjian. Keselamatan ya. Tentu saja di ayat ini dituliskan hal-hal duniawi ya, karena ini konteksnya kepada bangsa Israel. Dalam perjanjian mereka akan mendapatkan dan mendiami Kanaan ya, tanah perjanjian. Tetapi kita tahu menafsirkan perjanjian lama dalam perjanjian baru ini kemudian menjadi berbicara tentang hal rohani ya. Janji sorga bagi kita. Jadi inilah bagian kita dalam perjanjian ini. Menurut dan mau mendengar, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah dalam perjanjian itu. Jika kita melawan dan memberontak, kita melanggar perjanjian itu. Sementara dari pihak Allah, Dia akan setia menggenapi segala janji-janjinya dalam perjanjian itu. Ya. Nah, apa yang akan kita dapatkan dalam perjanjian itu, dalam perjanjian yang tidak seimbang ini? Ini yang saya yakin kita semua sebagai orang Kristen sudah kenal ungkapan ini. Coba kita baca ya di ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba.
Posisi kita memang posisi yang ada di bawah serendah-rendahnya. Seperti saya katakan tadi, Allah sebenarnya tinggal tunggu waktu saja melempar kita ke neraka. Dia tinggal ketok palu saja, vonis dijatuhkan. Karena tidak ada kesalahan di pihak Allah. Dia sudah menciptakan kita dengan sungguh amat baik, lalu mempercayakan kepada kita menjadi wakilnya berkuasa atas seluruh ciptaan alam semesta. Kita malah memberontak dengan melanggar satu perintah yang saya sering sampaikan di hadapan jemaat ketika menyampaikan khotbah di gereja. Hawa tuh apa yang dia langgar dari perintah-perintah Allah itu sesuatu yang sepele banget sebenarnya. Ketika Allah memerintahkan seluruh buah dari seluruh pohon yang ada di taman ini boleh kau makan, tetapi buah dari satu pohon saja jangan kamu makan. Simpel kan? Saya sering kasih gambaran kepada jemaat, coba kalau perintah Allah sebaliknya gitu. Kamu hanya boleh makan dari satu pohon di taman ini, Taman Eden ya. Tetapi dari pohon-pohon lainnya kamu tidak boleh makan. Bukankah itu jauh lebih berat? Jadi Allah memberikan satu perintah, satu instruksi yang sebenarnya ringan. Apa susahnya diikuti oleh Hawa? Tapi kita tahu sejarah mencatat justru Hawa melanggar. Karena tipuan iblis dalam wujud ular saat itu ya. Jadi dalam keberdosaan kita, dalam pemberontakan kita, dalam perlawanan kita kepada Allah, di mana kondisi kita dalam dosa yang digambarkan merah seperti kirmizi, merah seperti kain kesumba, dalam perjanjian itu akan diubahkan menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Itu yang akan kita dapatkan dalam perjanjian. Dengan syarat kita melakukan setiap poin yang ada dalam perjanjian itu. Jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu ada dalam perjanjian ini dan kamu akan menerima hasil dari perjanjian ini. Simple. Sekali lagi saya tekankan berulang-ulang, kekristenan itu seharusnya sederhana. Allah yang mengerjakan segalanya, Allah yang membayar segalanya dalam satu perjanjian yang sangat tidak seimbang. Yang perlu kita lakukan adalah menurut dan mau mendengar. Kita akan memperoleh segala yang Allah sediakan. Tetapi dalam keberdosaannya manusia tidak memiliki kemampuan untuk menurut dan mau mendengar. Dosa membuat manusia memiliki kecenderungan hati melawan. Bahkan dalam satu ungkapan yang ditulis masih di kitab Kejadian, coba kita lihat sekilas ya.